Sahabat Insight, kembali lagi di Insight Ramadan, Jak TV bersama Bazis DKI Jakarta. Seru sekali dan menambah ilmu ya. Acara ngabuburit kita ini nih, sambil menunggu azan maghrib ya, dengan Ibu Rini, dengan David, kita berbicara mengenai zakat. Ya, yang ternyata memang bisa sebagai pengurang pajak. Nah, sekarang udah muncul lagi tuh QR Code-nya. Silahkan sahabat Insight, di scan aja QR Code-nya. Itu adalah QR Code di mana Anda bisa menyalurkan donasi. Ya, menyalurkan rezeki Anda lewat Bazis DKI Jakarta. Insya Allah ini amanah akan disampaikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Bu Rini, ya, di Indonesia ya sistem pengelolaan zakat itu seperti apa sih Bu sekarang Bu? Ya, sistem pengelolaan zakat di Indonesia itu mungkin tadi saya juga sedikit sudah jelaskan ya. Jadi kalau sekarang zakat itu secara mandat dari pemerintah memang sudah ada undang-undang. Namanya Undang-Undang 23/2011. Jadi zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Di Bazis ini adalah Badan Amil Zakat Nasional level provinsi. Ya. Basnas basis Provinsi DKI Jakarta. Di level nasional ada Basnas pusat, kemudian ada di kabupaten kota. Kemudian ada di level di masyarakat, yang inisiatif dari masyarakat itu namanya Lembaga Amil Zakat Nasional sampai kepada level di paling rendah ya di kabupaten kota gitu. Nah, jadi pengelolaan zakat memang secara undang-undang itu harus ada izinnya. Harus ada izin. Maka di masyarakat juga kemudian ketika mau mengelola dia ada persyaratan tertentu, mengajukan izin, ada rekomendasi, kemudian ada izin. Kalau tidak ada izin memang kemudian ada, karena ini undang-undang jadi kayak ada pasti ada ancaman sanksinya hukumnya. Gitu ya gitu. Nah, meskipun di masyarakat kan tetap ada di luar konteks itu ada yang jadi UPZ atau unit pengumpul zakat dan unit mitra penyaluran zakat juga gitu. Oke, jadi gitu. Zakat tuh gimana Ibu? Ditampung atau ditarik? Terus bagaimana cara mengelolanya sampai ke mereka yang membutuhkan? Ya, jadi pengelolaan zakat ini kadang mungkin gini ya, orang berpikir mengelola zakat ngapain sih ngomong zakat, manajemen zakat gitu. Orang mah tinggal bayar aja deh gitu. Salurin gitu. Tapi kalau saya bertanya misalnya kepada Mas David atau Mas Ronald, saya bilang, Mas Ronald, saya punya uang 100 miliar zakat nih, bisa nggak salurin gitu? Iya. Kira-kira akan ini nggak? Keder. Overthinking apa nggak gitu? Gimana nih gitu ya? Iya kan, 100 miliar tiba-tiba blek gitu. Karena kalau kita mau bagi aja, taruhlah mau ke terminal, mau kemana bagi-bagi, itu pun perlu cara gitu kan. Iya. Sehingga kalau dalam konteks pengelolaan zakat, kita bicara manajemen zakat, itu ya ada perencanaannya, ada bagaimana pengelolaan pengendaliannya, kemudian pola pendistribusian dan pendayagunaannya, pelaporannya, semuanya itu dalam satu siklus manajemen gitu. Termasuk transparansi kan? Betul, karena zakat ini kan dana publik ya, meskipun ini undang-undang ada, ini undang-undang pengelolaan zakat, bukan undang-undang zakat. Ya, artinya tidak, kalau pajak kan undang-undang pajak, jadi kalau pajak nggak bayar sanksi. Ya. Tapi kalau ini kan zakat ya, pengelolaan zakat, artinya yang diatur itu adalah pengelolaannya, bukan tentang zakat itu sendiri gitu. Ya. Artinya Anda mau bayar apa enggak ada sanksi sebenarnya dari pemerintah. Tadi dari Mas David kemudian nanti gitu. Jadi maka ini adalah dana publik yang kemudian kita harus tanggung jawabkan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan misalnya dari tahun ke tahun ada growth, kemudian kita bisa mendistribusikan dan mendayagunakan dengan baik. Tentu kemudian karena ada partisipasi masyarakat, percaya sama kita sebagai lembaga zakat, sebagai badan amil zakat gitu. Kalau nggak percaya mereka nggak akan kembali juga gitu. Ya. Oke. Nah, soal bayar zakat saya yakin kalau David mah taat ya. Tapi David termasuk orang yang bukan sekedar taat. David itu cukup hanya untuk bayar aja, menunaikan kewajiban, atau pengen tahu nih uang zakat saya disalurkan kemana nih? Gitu. Harus tahu. Kita gini, jadi gini, di tengah era yang serba terbuka ini, perlu bagi lembaga zakat untuk bisa meraih kepercayaan publik. Itu satu. Kedua, penting bagi lembaga zakat untuk mensosialisasikan tentang peran dan fungsinya sebagai salah satu bagian untuk memfasilitasi umat Islam dalam membayarkan zakatnya. Betul. Nah, dalam rangka itu, makanya lembaga zakat atau badan amil zakat itu wajib transparan dalam sisi keuangan, misalnya lewat
laporan keuangan setiap tahun yang melalui diaudit ya, akuntan publik ya. Nah, terus kedua, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat wajib disosialisasikan entah melalui media ya, melalui online, email kadang-kadang atau misalnya apa, supaya ada koneksi antara kita dengan si pembayar zakat ya gitu. Muzaki, supaya muzaki juga, karena gini, trust itu kan harus dibuild. Betul. Karena kalau orang kita nih istilahnya ada ta'aruf, ada tafahum ya gitu ya. Nah, kita nih ta'aruf dulu deh sekarang sebelum kita masuk ke dalam levelnya. Nah, ta'aruf itu harus dijalin dengan komunikasi yang baik. Nah, kecenderungan sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu adalah orang membayarkan zakat itu ke lingkungan sekitarnya. Sekitarnya aja. Artinya saya ada zakat, saya bayar ke masjid depan rumah. Saya ada zakat, saya bayar ke tetangga sebelah, atau saya bayar zakat keluarga deh gitu. Saya kurang kasih, beruntung. bahkan ada juga bayar zakat ke orang tua dulu deh. Kasih zakatnya ke orang tua. Padahal di dalam zakat itu berbeda dengan infak dan sodako. Zakat itu kan ada asnafnya. Siapa saja yang berhak dapat zakat. Yang 8 itu ya Bu ya? Ya, 8 asnaf itu. Nah, terlepas dari itu baru kita keluarkan untuk yang lain, kecuali memang dalam kondisi tertentu. Di antara keluarga ini nggak ada yang paling miskin keluarga saya. Bahkan pernah ada cerita Rasulullah SAW, maka itu berhak untuk kamu. Karena nggak ada yang lebih miskin lagi dari itu. Artinya gitu. Nah, artinya dalam kasus-kasus khusus itu. Nah, cuman bentuk idealnya adalah seperti itu. Harus ke asnaf, dan setelah itu baru kita boleh ke keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar kita. Gitu. Seperti yang tadi saya sempat ingin tahu ya Bu ya. Apakah perbedaan pengelolaan zakat zaman dulu Rasulullah sama kita sekarang Bu? Ya, jadi tadi juga sudah disebut ya. Kalau di zaman Rasulullah itu awal Rasulullah SAW itu awalnya ada pengelolaan zakat itu kan karena ada perebutan harta ghanimah ya. Rampasan perang ya. Ya, itu kemudian timbullah ayat yang memang kemudian ini harus dikelola gitu. Nah, ketika zaman Rasul itu selama sekitar 11 tahun ya, itu memang mengelolanya itu adalah ketika dapat langsung dibagi. Dan itu sebenarnya bukan hanya zakat ya, ada ghanimah, ada ghanimah itu rampasan perang, dan zakat itu langsung dibagikan. Tapi kemudian pada periode-periode kekhalifahan itu kemudian mulai banyak, mulai ada penyimpanannya, harus ada kantor untuk menyimpan, kemudian harus diadministrasikan. Nah, tentu kalau sekarang berbeda ya. Kita zakat ini adalah karena bukan obligatory system. Jadi kan tetap voluntary system. Kalau di kita ini kan tetap voluntary, meskipun ini wajib, tetapi voluntary. Orang bayar dan nggak bayar kan nggak ada sanksi secara ini. Maka kemudian adalah yang berlaku adalah gimana mengelola zakat ini kemudian dipercaya sama orang. Secara profesional tentu harus. Maka tadi kita harus memerlukan mensosialisasikan. Orang antara zakat fitrah sama zakat mal aja nggak tahu. Taunya zakat fitrah. Begitu zakat fitrah ya ke masjid aja. Kemudian kan berarti sosialisasi. Ada sosialisasi dalam konteks memang dakwah zakatnya itu sendiri, mengenai zakat itu seperti apa, fikih zakatnya. Tapi ada kemudian kita juga harus mensosialisasikan tentang program-program kita, kelembagaan. Dan ini semua dalam konteks pengelolaan zakat hari ini, kalau di Indonesia itu semuanya sudah ada peraturannya, Mas. Jadi lembaga zakat, baik Basnas ataupun lembaga amil zakat yang di masyarakat itu terikat oleh peraturan. Kita diaudit oleh akuntan publik, kemudian ada audit syariah gitu. Dan sebenarnya dari masyarakat juga gitu. Enggak, masyarakat itu kemudian menilai kan gitu. Sehingga pengelolaan zakat ini betul-betul kalau kita salah udah pasti ada implikasi langsung. Baru dari Iya betul. Dan nggak cuman kalau ngomongin pengelolaan zakat itu tadi sendiri, tidak hanya regulasi pemerintah, bahkan MUI sendiri dari tahun 82 itu pun sudah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan zakat dari tahun 82. Artinya kesadaran kita sebagai umat muslim yang mesti kita garis bawahi adalah umat muslim membayarkan zakat melalui lembaga amil zakat. Itu yang penting. Karena kalau yang saya lihat, yang saya rasakan, tadinya saya berpikiran bahwa ngapain gua harus ambil zakat, kan bisa sendiri, nggak repot. Tapi ternyata ada faedah lain yang bisa kita rasakan dalam hal tadi. Kalau tadi dikatakan perbedaan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang, kalau zaman dulu Rasulullah right now and then. Langsung bagi, beres, selesai. Kalau sekarang bukan masalah right now and then.
kemudahan juga banyak yang ada di zaman sekarang yang bisa kita rasakan, kayak misalnya pakai QR Ya, code, bisa Digital. pakai transfer, pakai handphone, segala langsung jalan. Nah, dalam sistem pengawasan pun juga lebih mudah. Nah, yang ketiganya lagi, ini dia yang dahsyat kalau kita bayar melalui lembaga amil zakat. Yang saya rasakan ya, bahwa kita tidak hanya membantu orang di region kita, radius 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya. Tapi saudara kita yang ada di Papua bisa Yang kita entah di bantu. mana bahkan. Di Maluku bisa Iya. kita bantu. Bahkan orang yang di luar negeri pun Iya. kita bisa support. Ada bencana, ikutan deh. Ya. Gitu. Jadi kalau That's kekuatan satu orang, misalnya Yeah. tangga ada yang sakit lah misalnya, Yeah. butuh biaya yang besar. Kekuatan kita sebagai pribadi berapa Bisa sih bantu. gitu. Tapi kalau melalui lembaga kan kita bisa Kita kemudian bisa loh. fasilitasi. Kita bisa juga bilang ke badan amil zakat misalnya ada, nih boleh nih. Ada yang butuh di sana gitu ya? Boleh dan Bisa wajib. itu? Boleh, Dan boleh. wajib Oh, badan amil wow. zakat itu support. Merekomendasikan. Kita bilang ini kan masalahnya Wow. dana umat ada di badan amil zakat. Ya. Secara Islam, secara ilmu fikih ya, secara Ya, fikih itu wajib ya, kita mengingatkan badan amil Ada yang zakat. lagi butuh nih di sini. Boleh, Ya, karena kan ya. makanya amil zakat ini nggak artinya ada keterbatasan, ya ingetin. Boleh Betul, ya Bu ya. betul. Ini Merekomendasikan nih saya Boleh. butuh tangga gini, gitu. Silakan mengajukan ataupun ini bisa. Nanti dicek bener apa enggak dan segala diverifikasi dulu ya. Iya, dan disuruh. enggan kita menggugur, padahal kita sudah punya, memang kita belum ideal dalam bentuk baitul mal wa tamwil, tapi setidaknya ini udah satu akses ya, baitul Ya, mal ya, baitul baitul mal mal. seperti zaman Rasulullah ya. Betul. Itu ini sudah satu akses bagi kita umat muslim untuk memperkuat ekonomi umat dan juga kesejahteraan umat. Ya. Ini bisa dibilang that's the beauty of Islam. Ya, makanya Keindahan zakat Islam. sering disebut sebagai, kalau dari segi hadis, zakat ini adalah jembatan peradaban Islam. Iya. Wah, zakat adalah jembatan peradaban Islam. Islam. Iya. Jadi keterlaluan kalau sahabat Insight tidak melewati jembatan itu. Kan kita ingin jadi manusia yang beradab. Iya betul. Ya. Betul tidak? Lagi pula sekali lagi, zakat ini satu dari 5 rukun Islam mutlak harus kita lakukan. Ya, sekali lagi, QR code-nya muncul, silakan di-scan QR code-nya jika Anda ingin melakukan donasi yang nanti akan disalurkan melalui Basis DKI Jakarta ya. Kami belum selesai, masih akan ada ngobrol setelah satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Inside Ramadan, Jak TV dan juga Basis DKI Jakarta.